Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Pertama, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dari jauh. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bapak juga doakan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat ya, semangat dalam belajar. Pada awal kalinya selawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Selanjutnya kita syahadat untuk memperbarui keislaman. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Anak-anak semua, kita hari ini masuk ke bab 3 ayat Al-Quran tentang berpikir kritis. Di situ ada A, surat Al-Imran ayat 190, 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Yang B, mana dalil penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Kita masuk ke bahasan. A, surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan hadisnya. Perhatikan ya bunyinya ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات Ya, di situ dijelaskan dalam ayat yang 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, ya, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan rembulan, itu sebagai tanda-tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Okay. Kemudian dalam ayat tersebut, karena ini menjadi dasar kita untuk berpikir kritis, bisalah dibaca bolak-balik, dihafal. Alhamdulillah, syukur-syukur bisa hafal. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Untuk sebagai tanda-tanda kebesaran bagi Allah untuk orang-orang yang berpikir ya. Oke, agak cepat dikit kita. Kemudian hadis Rasulullah. Dalam hadis riwayat Abu Nu'aim ada di situ tertulis, berpikirlah tentang ciptaan Allah, tapi janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Artinya apa-apa yang diciptakan oleh Allah kita berpikir keras bisa. Bagaimana? Dari ciptaan yang paling besar sampai ciptaan yang paling kecil yang tidak terlihat. Contoh dalam kehidupan, misalnya ini contoh dasar berpikir kritis. Seekor cecak, dia itu binatang yang hanya merambat melata di dinding. Makanannya apa? Makanannya adalah nyamuk yang bisa terbang. Tapi apa cecak itu nggak bisa makan? Tetap bisa makan. Nah itu juga pancingan-pancingan untuk berpikir kritis.
cecak yang hanya melata, makanannya adalah seekor nyamuk yang bisa terbang. Kalau menurut pemikiran jelas tidak akan mungkin, itu bisa terjadi. Tapi alhamdulillah bisa juga, ada rezeki juga nanti benar. Ya. Kemudian hadis riwayat Tirmizi. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya, artinya dia waladina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya dia tuh orangnya bisa introspeksi diri sendiri, kemudian contohnya berbuat, mau mensedekahkan hartanya baik lapang maupun sempit sebagai bekal kemudian hari, ya, dan lain sebagainya. Oke. Itu adalah contoh-contoh untuk berpikir kritis. Kemudian di sini kita agak cepat, tidak apa-apa. Nanti kalau kurang jelas omongan Bapak terlalu cepat di bulan Bali ini diulang-ulang lagi, ya, tidak masalah. Makna dalil dan penerapan perilaku berpikir kritis dalam keseharian. Di situ ada makna dalil. Yang pertama adalah mengamati ciptaan Allah sebagai bukti kekuasaannya. Apa perilakunya? Di situ aktif dalam pembelajaran di sekolah. Ya, hikmahnya. Hikmahnya adalah memahami rahasia dan hikmah keajaiban dari penciptaan alam semesta. Dari awal lagi. Oke. Memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan waktu dan introspeksi diri. Kemudian di situ perilakunya adalah mengikuti diskusi secara seksama, termasuk pembelajaran walaupun kita jarak jauh, secara seksama. Ya, oke. Menganalisis ayat-ayat Allah, ya, kauniyah oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat kauniyah. Kemudian di situ dituliskan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa akal yang sehat, mampu mengendalikan hawa nafsu, meningkatkan daya pikir dalam menganalisa sebuah persoalan. Jadi intinya dalam berpikir kritis itu kita bisa tidak buru-buru menyimpulkan. Kita harus dengan seksama mengerti, memahami, kemudian kita baru disimpulkan. Apapun ciptaan Allah misalnya yang ada di dunia ini, baik yang besar maupun yang kecil, semua ada manfaatnya, ya. Sudah berkali-kali Bapak sampaikan, misalnya kalau saya ulang lagi bertanya, Bapak bertanya sekali lagi, misalnya nyamuk tadi yang sebagai makanan dari cecak, di samping makanan daripada cecak nyamuk itu apa manfaatnya? Wah, nggak ada Pak. Jawabannya masih kita apa manfaatnya? Enggak ada Pak, dia hanya gigit marai gatel aja, itu sumber penyakit malaria sama demam berdarah. Jawabannya paling seperti itu kalau tidak berpikir kritis. Tapi kalau orang yang berpikir kritis jawabannya lain, mungkin diketawakan sama kawan-kawan. Nyamuk itu adalah seekor makhluk kecil Allah yang memberi kehidupan. Dia membuat orang pintar, cerdas jadi profesor, dokter. Diketawakan itu. Kenapa sih seperti itu? Ya, dijabarkan sama orang yang berpikir kritis. Ya benar seperti itu. Karena dengan adanya nyamuk, ya dibukalah pabrik-pabrik nyamuk. Ya, dari pabrik nyamuk itu ada karyawan itu bisa nyekolahkan anaknya, dapat gaji yang besar, anaknya bisa sampai ke sekolah setinggi-tingginya. Ya, artinya nyamuk juga bisa memberi berkah kehidupan kepada manusia. Dengan apa? Dengan adanya nyamuk ada pabrik obat nyamuk. Itu salah satu dari pembukaan berpikir kritis. Oke. Pertemuan yang bab 3 nanti bisa kita lanjutkan. Untuk sementara kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.